Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Ketika kita boleh menerima keselamatan serta masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk menikmati satu hari lagi untuk beraktivitas, itu semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karenanya, mari kita berdiri, nyatakan ungkapan syukur kita dengan beribadah kepadanya dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Karena pertolongan-Mu Tuhan, kami pun boleh diberi kesempatan untuk bersekutu, beribadah bersama-sama keluarga kami, untuk menyatakan syukur atas kebaikan-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita lantunkan litani pujian silih ganti yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bergema dan
Mari kita bersatu di dalam doa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami mohon pertolongan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dan menjalani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, mari berdiri untuk kita membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 yang mengatakan, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini berbicara tentang persembahan berhala. Berbicara tentang kebebasan kita, tapi jangan kebebasan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Meskipun banyak pengetahuan Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Nya yang telah memerdekakan kita, tapi Rasul Paulus mengingatkan, jangan sampai memakai kebebasan tersebut menjadi batu sandungan bagi orang lain yang masih lemah imannya. Ketika itu Paulus menangani pertanyaan jemaat di Korintus mengenai daging persembahan berhala. Ada pertanyaan dari jemaat di Korintus. Apakah dibenarkan untuk membeli atau makan daging tersebut dan pesta pora di kuil berhala? Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan mengenai berhala ada atau tidaknya. Di dalam ayat 4 dalam bacaan ini dikatakan,
Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi sudah jelas di sini tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala tidak dilarang. Karena kita percaya bahwa hanya ada satu Allah saja yang benar, yaitu Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan pada ayat 6 dalam bacaan kita. Menurut Paulus, makanan tidak membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Jika kita makan atau tidak makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala, tidak mendatangkan untung atau rugi. Karena masih ada orang yang terikat dengan keyakinan lamanya terhadap berhala. Dan ada orang yang tidak bisa makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Akan tapi Rasul Paulus katakan tidak semua orang mempunyai pengetahuan seperti itu. Paulus mengingatkan agar pengetahuan tersebut jangan membuat mereka menjadi sombong. Meskipun kita mengetahui kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita, apabila kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala tersebut juga tidak dilarang. Pengetahuan kita dalam hidup ini tidak sempurna. Pertama-tama harus didasari pada kasih terhadap Allah dan terhadap orang lain. Jadi jangan ada orang yang merasa dirinya memiliki pengetahuan melebihi dari yang lain. Sikap berhati-hati dan bijak yang seharusnya dijaga dalam persekutuan yang dibangun bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, kebebasan yang ada bukan untuk dipakai sesuka hati, menggunakan kebebasan tersebut sehingga menjadi batu sandungan bagi mereka yang masih lemah hati nuraninya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu pula. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang memberi jawaban dan kekuatan bagi kami. Meskipun banyak pengetahuan yang Tuhan berikan dan telah memerdekakan kami, ajarkanlah kami agar kami tidak menjadi sombong dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami mohon kuatkanlah iman kami ya Tuhan dalam memahami penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit. Secara khusus
kami berdoa untuk negara dan bangsa kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Dilanda persoalan yang terus-menerus terjadi, kami mohon campur tangan dan penyertaan-Mu pada bangsa ini. Kami mohon pemimpin bangsa ini diberikan hikmat yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, khususnya bagi gereja kami GPIB Gloria Bekasi. Engkau sebagai kepala gereja, lindungilah dan sertailah kami. Walaupun banyak tekanan-tekanan dan kesulitan di tengah-tengah perkembangan gereja masa kini. Lindungi dan berkatilah setiap rumah Tuhan ya Bapak. Persekutuan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga umat-Mu dapat beribadah dengan penyertaan-Mu. Walau sesulit apapun jalannya kehidupan ini, ajarkanlah agar kami tetap taat dan setia kepada-Mu. Ya Tuhan, dengan pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memberi persembahan kepada-Nya. Yunus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3. Berkat yang Kau beri.
berdiri, kita berdoa syukur untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Allah sumber berkat, kami bersyukur atas pengampunan dan keselamatan yang boleh kami terima cuma-cuma daripada-Mu. Bahkan hidup kami senantiasa Tuhan pelihara. Kebutuhan hidup kami pun boleh Engkau cukupkan. Saat ini kami memberikan apa yang terbaik bagi-Mu, sebagai kewajiban kami untuk menopang pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, mari berdiri. Kita berada di negara yang penuh keanekaragaman. Toleransi adalah bentuk penghargaan atas perbedaan yang ada. Rawatlah keanekaragaman tanpa kehilangan identitas sebagai anak Tuhan. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menolong dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah memberkati kita beserta keluarga kita dengan segala sukacita serta damai sejahtera. Dan oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan yang membawa pemulihan.